Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan, firman Tuhan itu mengajak kita untuk menjadi bijaksana. Lebih daripada sekedar menjadi pintar, lebih dari sekedar menjadi cerdas. Rasul Paulus menunjukkan bagaimana iman itu dia hayati dengan kebijaksanaan yang dia terima dari Kristus. Kita hendaknya juga tidak terlalu ribet dengan penilaian orang. Asalkan kita tulus, asalkan kita punya kerelaan hati dan keikhlasan hati, jalankan saja, dan karena kita didasari hal itu, kita biasanya juga tidak terlalu ribet. Orang mau mengatakan bodoh atau tidak bodoh, atau itu merupakan kekonyolan dan sebagainya. Memang kalau ditimbang-timbang secara logika, nasihat yang kita terima pada hari ini bisa jadi terasa begitu aneh. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, pada Allah dan kepada Mamon. Kalau ajaran Tuhan Yesus ini kita terima dengan kecerdasan otak, logikanya tidak nyambung seringkali. Karena di tempat lain Tuhan Yesus mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau ada seorang raja yang mau berperang dengan lawan 20.000, sementara dia pasukannya cuma 10.000, apakah dia tidak akan menegosiasi? Itu bukan hanya tindakan sesaat, itu pertimbangan yang cukup panjang. Kalau seseorang duduk mau membangun rumah, bukankah dia menyusun anggarannya dulu supaya tidak ditertawakan orang? Jangan-jangan dia itu bisa memulai tapi tidak bisa menyelesaikannya. Ada banyak sabda Tuhan yang kalau nanti dibandingkan begitu saja menjadi tidak logis. Maka memang sabda Tuhan itu bukan untuk kecerdasan otak, bisa dipakai, tetapi lebih untuk iman. Kitab suci itu bukan bukunya orang pintar, tetapi bukunya orang beriman. Kitab suci itu bukan ditelan, dicerna dengan kecerdasan otak, tetapi dicerna, diresapkan dengan iman. Maka tidak ada alasan orang, aku tidak baca kitab suci, kenapa? Tidak ngerti. Tidak ngerti dengan apa? Tidak mudeng. Mungkin kalau dengan kemampuan berpikir kita tidak mampu menyerapnya, Tuhan mau menggugah hati kita. Dan pada hari ini Tuhan Yesus juga menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan itu memelihara, merawat, menyelenggarakan hidup kita. Bahwa Tuhan tidak mengatakan supaya tidak perlu khawatir, tapi percaya pada kebaikan Tuhan. Saya percaya banget Tuhan itu memang maha baik. Tadi kalau soal pakaian, makan dan minum dan sebagainya, itu mungkin yang nampak, yang biasa terpikir, yang biasa kita juga usahakan. Tapi bagaimana dengan kesehatan kita? Kita tidak pernah meminta punya jantung yang sehat, dikasih. Kita juga tidak pernah meminta, mungkin karena tidak pernah mengalaminya, Tuhan tolong diberi saya darah yang sehat. Karena itu doanya orang yang kena kanker darah, itu darahku sehat. Orang yang sakit jantung doanya, ya Tuhan semoga jantungku sembuh. Sementara kita yang sehat-sehat kadang-kadang juga tidak ingat itu. Banyak hal yang Tuhan kerjakan luar biasa tanpa kita pikir, tanpa kita minta. Maka kekhawatiran ada hal-hal tertentu yang oleh Tuhan Yesus tunjukkan itu
Sebetulnya kita diajak untuk lebih merenungkan betapa banyaknya karunia Tuhan yang selenggarakan untuk hidup kita. Percayalah pada Tuhan yang Maha Baik. Semoga kita memiliki ketulusan, keikhlasan, kerelaan, sehingga kita memang mempunyai perasaan yang tidak terlalu ribet dengan penilaian orang. Kamu bodoh atau enggak, pinter atau enggak, konyol atau tidak. Yang penting kita punya niat yang tulus, ikhlas, dan Tuhan berkenan. Tuhan Yesus pun memberitahukan kepada kita, jangan terlalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan insani di dalam kita meyakini tentang Tuhan. Karena kalau itu terlalu banyak dipakai, bisa saja sebetulnya kita tidak akan bisa mencukupi hak kita apa untuk menerima banyak karunia dari Tuhan. Tidak bisa sebanding. Mari Bapak Ibu sekalian kasih, kita nikmati iman yang luar biasa ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan. Kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menikmati berkat Tuhan yang begitu melimpah. Dan semoga kita semakin bijak di dalam kita bertindak, kita beriman. Tidak salah ya orang pintar, bagus. Tetapi kalau orang yang menangkap rahasia Tuhan hanya dengan pikirannya, kadang-kadang lalu malah sombong. Paulus itu sebetulnya mau menyombongkan diri, tetapi dia seperti dicegah. Kemarin beberapa hari yang lalu kita mendengar ya Paulus menyombongkan diri. Bukan untuk pamer, tetapi untuk kesaksian. Dan itulah bedanya. Semoga kita bisa memberi kesaksian hidup yang baik. Orang yang mendengar, orang yang melihatnya juga tidak merasa bahwa orang ini pamer, tapi bersaksi. Amin.